Selamat malam Bapak Ibu semua. Saya Raka dan malam ini saya ingin berbicara dari hati sebagai anak yang khawatir melihat orang tuanya sering mengerang di tengah malam karena kram. Awalnya kami kira itu hal biasa. Tapi semakin sering terjadi, saya mulai sadar ini mungkin bukan tanda usia, tapi tanda tubuh butuh pertolongan. Untuk itu, saya undang sosok yang sangat saya hormati. Beliau telah menyelamatkan ratusan lansia dari penderitaan diam-diam karena pola makan yang salah. Dokter dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, penulis buku sehat di usia emas, dan dikenal karena ketegasan yang penuh kasih, Dr. Siti Setiati. Selamat malam, dokter. Selamat malam, Mas Raka. Saya senang bisa hadir karena topik ini sangat penting, tapi terlalu sering diremehkan. Dokter, saya langsung saja. Banyak lansia mengalami kram malam termasuk ayah saya. Apa benar hanya dengan mengatur makan semua, itu bisa berubah? Benar. Dan bukan hanya berubah, bisa dicegah sejak awal. Kram malam bukan cuma soal otot, itu sinyal tubuh kekurangan nutrisi dan mulai kelelahan diam-diam. Itu yang membuat saya khawatir. Tapi apakah dokter punya contoh nyata? Tentu. Pak Slamet 70 tahun dulu tiap malam menggeliat karena kram. Sampai anaknya seorang perawat menyarankan telur rebus pagi, pisang malam, dan beberapa kacang setelah makan siang. Dan berhasil. Hanya dalam 2 minggu kramnya berkurang drastis. Setelah 1 bulan tidak pernah kambuh lagi. Tanpa obat, tanpa biaya mahal. Jeda sebentar. Saya penasaran, Bapak Ibu tinggal di mana? Apa pernah terbangun karena kram? Coba tulis di komentar, karena cerita. Anda bisa bantu orang lain. Dokter, kenapa pola makan bisa berdampak begitu besar? Karena kram adalah gabungan dari kekurangan cairan mineral vitamin dan sirkulasi yang menurun. Semua itu bisa kita atasi dari makanan sehari-hari, asal tahu caranya. Dan kita akan mulai dari makanan pertama ya dok, yang sering diremehkan, tapi ternyata luar biasa. Telur. Sumber protein vitamin D dan B12 alami. Murah mudah, diserap dan bisa jadi suplemen otot paling aman untuk lansia. Luar biasa. Tetap bersama kami karena setelah ini kita akan bongkar kekuatan rahasia dari sebutir telur kecil yang bisa menyelamatkan malam Anda dari rasa sakit. Dokter, terus terang saya kaget saat tahu telur bisa jadi senjata utama untuk mengatasi kram malam. Bukankah itu makanan paling sederhana? Justru karena sederhana, banyak yang meremehkan. Tapi di balik cangkangnya telur mengandung protein berkualitas tinggi, vitamin D alami, dan vitamin B12, 3 kunci utama untuk kesehatan otot dan saraf lansia. Apa hubungan langsungnya dengan kram malam, dok? Kram malam biasanya terjadi karena serat otot yang kelelahan, tapi tidak diperbaiki karena kekurangan protein. Telur menyediakan 9 asam amino esensial yang tidak bisa diproduksi tubuh sendiri. Jadi setiap kali lansia makan telur otot, mereka diberi bahan baku pemulihan terbaik. Dan vitamin D serta B12. Vitamin D membantu penyerapan kalsium dan kelancaran kontraksi otot. Sedangkan B12 menjaga transmisi sinyal saraf agar tepat sasaran. Kalau kekurangan B12 sinyal bisa salah arah otot, tiba-tiba kejang, itulah yang kita sebut sebagai kram mendadak tengah malam. Wah, saya baru sadar semua ini saling terhubung. Tepat. Dan ini dibuktikan langsung oleh pasien saya dari Bandung, Burukmini, 68 tahun. Dulu setiap pagi dia bangun dengan kaki gemetar. Malam-malam penuh derita karena harus memijat betis selama berjam-jam. Pasti membuat beliau putus asa ya dok? Betul. Beliau bilang, saya takut tidur karena tiap kali terlelap saya pasti terbangun menahan sakit. Tapi setelah disarankan makan 1 butir telur rebus tiap pagi dan mencampurnya dengan bubur oatmeal. Apa yang terjadi? Dalam 3 minggu saja keluhannya berkurang drastis. Beliau bisa tidur nyenyak sampai pagi. Jalan pun terasa ringan, dan yang paling mengejutkan suasana hatinya berubah total. Lebih ceria, tidak mudah marah. Itu luar biasa dok. Dan tanpa 1 butir obat pun? Tidak ada obat. Hanya pemahaman tentang kebutuhan tubuh dan kemauan untuk konsisten dengan pola makan yang benar. Tapi bagaimana dengan orang yang punya kolesterol tinggi dok? Banyak lansia takut makan telur karena katanya nanti kolesterol naik. Itu juga kesalahpahaman umum.
putih telur mengandung sebagian besar proteinnya hampir tanpa lemak. Jadi, bagi yang khawatir, cukup konsumsi putihnya saja, tetap dapat manfaat tanpa risiko. Dan cara memasaknya. Hindari menggoreng dengan minyak banyak. Rebus kukus atau pakai air fryer jauh lebih sehat. Jadi telur bukan hanya untuk sarapan cepat, tapi juga bisa jadi suplemen otot untuk para lansia. Betul sekali. Dan keunggulannya murah mudah dicerna, bisa disajikan kapan saja pagi, siang, atau malam. Asal dikonsumsi rutin, 7 butir seminggu, hasilnya luar biasa. Saya rasa banyak penonton kita malam ini juga baru sadar. Tulis di komentar ya, siapa di rumah yang setiap hari masih makan telur? Atau malah takut makan? Kita ingin tahu cerita Anda. Dokter, kita sudah membahas telur si pahlawan tersembunyi untuk otot. Tapi katanya masih ada makanan kedua yang lebih murah lagi dan bisa menyelamatkan tidur para lansia. Benar. Dan Anda akan terkejut. Karena makanan kedua ini hanya seharga Rp1.000 per buah. Tapi punya kekuatan menenangkan saraf dan merilekskan otot, sebuah hadiah emas dari alam. Apa itu, Dok? Saya penasaran. Pisang. Ya, pisang yang sederhana itu telah menyelamatkan banyak lansia dari malam-malam penuh rasa takut dan nyeri. Pisang, Dok? Pisang yang sering kita lihat di pasar di depan rumah. Ya, Mas Raka. Pisang yang tampak biasa itu menyimpan kekuatan luar biasa. Di balik kulit kuningnya tersimpan kalium magnesium dan vitamin B kompleks yang sangat penting bagi lansia. Saya jujur kaget, karena terus terang saya selalu pikir pisang itu hanya pencuci mulut murah. Itu dia jebakan paling umum. Karena murah dan terlalu familiar, orang lupa pisang adalah pereda alami kram otot yang sangat ampuh. Bisa dijelaskan lebih lanjut, Dok? Kalium dalam pisang membantu mengatur sinyal listrik antara otot dan saraf. Ketika kalium kurang otot, bisa jadi terlalu sensitif, menyebabkan kejang mendadak, itulah penyebab kram malam. Dan magnesium. Magnesium membantu otot untuk rileks setelah kontraksi, serta mendukung produksi energi bagi otot. Tambah lagi vitamin B yang menenangkan saraf. Semuanya dalam satu buah pisang matang. Jadi makan satu buah pisang bisa bantu mencegah kram dan tidur lebih nyenyak. Bukan hanya bisa, tapi sudah terbukti. Contohnya Pak Surya, 74 tahun, dari pinggiran kota Medan. Beliau pernah jatuh di kamar mandi karena kram hebat saat dini hari. Itu berbahaya sekali. Sangat. Setelah itu, dokter menyarankan beliau menambah asupan kalium dari makanan. Bukan dari suplemen mahal, tapi dari pisang. Lalu apa yang terjadi? Setiap malam 1 jam sebelum tidur, beliau makan 1 pisang matang dan minum segelas air hangat. Hanya 2 minggu tidurnya pulih, ototnya rileks, dan semangatnya kembali. Itu luar biasa. Tapi Dok, pisang manis, bagaimana dengan penderita diabetes? Pertanyaan bagus. Pisang memang mengandung gula alami. Jadi untuk penderita diabetes, sebaiknya dikombinasikan dengan makanan tinggi serat, seperti bubur oat, kacang rebus, atau yogurt tawar agar gula darah lebih stabil. Berarti bukan dilarang, hanya perlu kombinasi yang tepat ya, Dok? Tepat sekali. Dan waktu konsumsinya pun penting. Malam hari sebelum tidur adalah waktu terbaik. Kenapa malam, Dok? Karena saat itu tubuh sedang masuk fase relaksasi. Kalium dan magnesium dari pisang membantu menenangkan saraf, mencegah sinyal otot yang salah, dan menjaga hidrasi saat tidur. Ini sangat membantu bagi lansia yang sering terbangun karena kram atau susah tidur. Jeda sebentar, saya ingin tahu siapa di antara Anda yang rutin makan pisang sebelum tidur. Atau mungkin baru tahu manfaat ini. Coba tulis pisang di komentar ya. Dokter, dengan 2 makanan saja, telur dan pisang, kita sudah melihat hasil nyata. Tapi masih ada satu lagi kan? Betul. Dan yang ini sering dilupakan, padahal hanya segenggam kecil sehari bisa menjadi penguat otot alami, menenangkan pikiran, dan menurunkan risiko kejang otot hingga 50%. Wah, saya tidak sabar. Makanan ketiga ini apa, Dok? Kacang-kacangan. Harta karun kecil penuh nutrisi yang sangat cocok untuk lansia Indonesia. Dok, saya cukup terkejut. Kacang-kacangan, bukankah itu cuma cemilan biasa? Itu yang membuat banyak orang tertipu, Mas Raka.
Karena bentuknya kecil dan murah, banyak yang anggap enteng. Padahal dalam segenggam kacang tersembunyi senjata ampuh untuk mengatasi kram dan memperkuat tubuh lansia. Tapi banyak orang bilang, kacang bikin kolesterol tinggi atau susah dicerna. Itu salah kaprah yang sangat sering saya dengar. Yang menyebabkan masalah biasanya bukan kacangnya, tapi cara pengolahannya. Kacang yang digoreng dengan banyak minyak, diberi garam atau gula berlebihan, tentu saja bisa menimbulkan efek samping. Tapi kalau kita pilih yang dipanggang kering tanpa garam, atau bahkan mentah, efeknya bisa luar biasa, baik untuk otot dan saraf. Apa kandungan di dalam kacang yang membuatnya begitu kuat melawan kram? Magnesium dan kalium. Dua mineral yang sangat penting bagi lansia. Magnesium membantu otot untuk rileks menurunkan ketegangan dan mempercepat pemulihan. Kalium membantu mengirim sinyal listrik antara saraf dan otot dengan benar. Kalau sinyal ini terganggu, maka muncullah kram mendadak. Hanya dengan satu genggam kecil kacang efeknya bisa sebesar itu. Cukup satu genggam. Bahkan lebih baik dikonsumsi setiap hari secara konsisten. Saya punya contoh yang sangat menyentuh Bu Yati, 65 tahun seorang ibu energik di Bogor. Setiap pagi beliau rutin yoga, tapi mulai merasa kesemutan dan kram setelah latihan. Beliau takut tidak bisa lanjut aktivitas. Saya bisa membayangkan betapa kecewanya beliau. Benar. Sampai suatu hari saya sarankan sebelum latihan sarapan bubur oat yang ditaburi kacang almond dan biji labu panggang. Hanya itu, tidak ada obat, tidak ada terapi mahal. Apa yang terjadi setelah itu? 3 minggu kemudian beliau kembali. Bukan hanya tubuhnya terasa lebih ringan, tapi juga pikirannya lebih tenang. Beliau bilang, saya tidak mudah panik lagi, pikiran lebih jernih. Saya merasa tubuh ini kembali jadi milik saya. Kalimat itu luar biasa. Tubuh kembali jadi milik saya. Banyak orang lansia merasa tubuh mereka bukan milik sendiri lagi, karena sering lemas kram nyeri. Dan semua itu Mas Raka bisa mulai berubah. Hanya dari satu keputusan kecil makan dengan benar. Bukan mahal, bukan rumit. Hanya dengan kombinasi yang tepat dan waktu yang tepat. Jadi kacang bukan lagi cemilan, tapi sudah seharusnya jadi bagian dari penyembuhan. Betul. Apalagi jika dikombinasikan dalam menu sehari-hari. Ditaburkan di bubur oat pagi, dicampur salad sayur rebus siang. Atau dimakan bersama yogurt sebelum tidur. Rasanya enak, mengenyangkan lebih lama. Dan efeknya langsung terasa di otot dan saraf. Kalau begitu telur pisang dan kacang, ini bukan cuma makanan, tapi semacam tim penyelamat untuk para lansia. Saya suka istilah itu. Tim penyelamat yang bekerja dalam diam. Kalau dikombinasikan dengan cara yang tepat, ketiganya bisa menghentikan kram malam, memulihkan tidur, dan membawa kembali rasa percaya diri di usia senja. Tapi, seperti yang dokter katakan tadi, waktu makan itu menentukan segalanya ya. Ya, banyak orang sudah makan makanan yang baik, tapi tidak merasakan hasil karena waktunya tidak tepat. Tubuh punya jam biologis, dan jika kita tahu kapan memberi asupan tertentu, hasilnya bisa lebih cepat dan kuat. Wah, saya rasa ini bagian yang ditunggu-tunggu penonton kita. Malam ini bagaimana cara makan yang benar, bukan hanya apa yang dimakan, tapi kapan dimakan. Tepat sekali. Dan setelah jeda ini, saya akan tunjukkan bagaimana mengatur waktu makan yang sederhana, tapi berdampak besar untuk tidur yang lebih nyenyak, kaki yang lebih kuat, dan hidup yang lebih tenang. Dokter saya sangat penasaran. 3 makanan sudah kita bahas, manfaatnya luar biasa. Tapi, kapan waktu terbaik untuk mengonsumsinya agar hasilnya maksimal? Pertanyaan yang sangat penting, Mas Raka. Karena dalam dunia medis lansia, bukan hanya soal makan yang sehat, tapi makan dengan waktu yang tepat. Tubuh orang lanjut usia itu berbeda. Sistem pencernaannya melambat, metabolisme menurun, dan jam biologisnya berubah. Jadi kalau kita salah waktu manfaat, makanannya bisa hilang. Tepat. Tapi kabar baiknya pola makan yang benar tidak perlu rumit. Saya sering sarankan pasien untuk mengikuti pola pagi, siang, malam yang sederhana, hanya dengan menyesuaikan 3 bahan yang sudah kita bahas tadi. Boleh dijelaskan satu persatu, Dok, dimulai dari pagi hari? Pagi adalah waktu paling penting. Setelah semalam tubuh beristirahat,
Otot butuh bahan bakar berkualitas tinggi untuk pulih. Disinilah telur berperan. Telur untuk sarapan ya? Benar. Telur rebus ditambah bubur oatmeal hangat dan ditaburi kacang panggang kering seperti almond atau mete. Kombinasi ini tidak hanya memberi energi, tapi juga mengisi cadangan protein serat dan magnesium. Dan cocok untuk yang punya diabetes atau kolesterol. Sangat cocok. Tidak mengandung gula tambahan lemak jenuh rendah dan memberi rasa kenyang lebih lama. Bahkan pasien saya yang punya riwayat jantung pun merasa lebih bertenaga setelah rutin sarapan dengan kombinasi ini. Lalu siang hari. Siang adalah waktu tubuh mulai aktif. Tapi karena pencernaan lansia cenderung lambat, saya sarankan makanan yang ringan, tapi bergizi tinggi, sayur rebus telur rebus lagi, atau tempe kukus lalu pisang sebagai pencuci mulut. Kombinasi sederhana, tapi jelas tujuannya ya dok? Iya, sayur memberi vitamin telur, memberi protein, dan pisang memberi kalium untuk mengimbangi aktivitas siang hari. Banyak pasien, saya merasa tidak mudah lemas setelah makan siang seperti ini. Nah, ini bagian yang saya tunggu malam hari. Karena banyak lansia mengalami kram saat tidur. Betul. Maka sebelum tidur, 1 jam sebelumnya, saya sarankan 1 buah pisang matang, segelas susu hangat rendah gula, dan beberapa biji labu. Kombinasi ini memberi efek relaksasi yang sangat dalam. Jadi tubuh disiapkan untuk tidur tenang. Bukan hanya tenang, tapi tidur yang memulihkan. Kalium dan magnesium dari pisang dan biji labu membantu melemaskan otot. Susu hangat mengandung triptofan yang akan memicu hormon serotonin dan melatonin, 2 hormon penting untuk tidur nyenyak. Dok, ini benar-benar seperti jadwal makan penyembuhan. Saya menyebutnya pola makan pemulihan usia senja. Karena dengan 3 makanan ini dikonsumsi dengan waktu yang tepat, lansia bisa merasa lebih kuat, lebih tenang, dan lebih yakin pada tubuhnya sendiri. Saya ingin penonton juga mencatat ini. Atau tuliskan di komentar, Anda lebih sering merasa lemas di pagi, siang, atau malam. Dengan begitu kami bisa bantu lebih banyak lagi. Dan jangan lupa, jangan tunggu sampai tubuh memberi sinyal bahaya. Makan yang benar itu bukan sekadar untuk kenyang, tapi untuk menjaga martabat hidup di usia senja. Kata-kata dokter tadi menampar saya pelan, menjaga martabat hidup. Karena banyak orang tua saya lihat mereka tidak mengeluh, tapi tubuh mereka sudah berteriak minta tolong. Itulah kenapa saya hadir malam ini. Karena kram malam bisa dicegah, rasa takut bisa dikurangi, dan kualitas hidup bisa dipulihkan hanya dengan 3 makanan sederhana jika dikonsumsi dengan cara dan waktu yang tepat. Dokter saya ingin mengangkat satu hal yang sering saya dengar dari para lansia. Banyak yang bilang saya takut tidur, bukan karena mimpi buruk, tapi karena setiap kali tertidur, mereka dibangunkan oleh rasa sakit di kaki. Tajam menusuk tak terkendali. Saya tahu betul rasa takut itu. Setiap minggu saya menemui pasien yang berkata, "Dok, saya takut malam datang." Karena bagi mereka malam bukan waktu istirahat, tapi waktu disergap rasa sakit. Dan rasa sakit itu pelan-pelan menggerogoti harga diri mereka sebagai manusia. Bukan hanya soal otot ya dok, tapi juga soal rasa aman, soal martabat, soal kebebasan. Benar Mas Raka, orang tua yang tidak bisa tidur nyenyak tidak hanya kelelahan. Mereka juga jadi mudah marah, mudah putus asa, dan pelan-pelan merasa tak berdaya dalam tubuh sendiri. Tapi seperti yang dokter sampaikan malam ini ada harapan. Bahkan harapan itu sudah ada di dapur kita, dalam bentuk telur pisang dan segenggam kecil kacang. Dan yang lebih penting, semua itu bisa dilakukan tanpa perlu beli suplemen mahal. Tidak perlu takut efek samping. Hanya perlu satu hal, kemauan untuk berubah. Saya rasa ini saatnya jeda terakhir. Tapi kali ini saya ingin tanya langsung ke penonton. Kalau Anda merasa topik malam ini penting, tulis angka 1 di komentar. Tapi kalau Anda merasa bosan atau kurang bermanfaat, tulis angka 0. Jangan ragu, kami ingin tahu sejujurnya. Karena saya percaya malam ini mungkin akan jadi titik balik bagi banyak orang tua di luar sana. Titik balik yang membuat mereka berkata, "Saya tidak takut lagi tidur malam." Saya ingin sampaikan satu pesan terakhir. Untuk semua Bapak Ibu lansia di rumah kram kaki, bukan takdir.
Rasa sakit itu bukan sesuatu yang harus diterima begitu saja. Tubuh Anda masih bisa diperkuat. Jiwa Anda masih bisa tenang. Tapi semuanya dimulai dari piring makan Anda sendiri. Terima kasih Dr. Siti Setiati. Atas ilmu, atas ketegasan penuh kasih, dan atas harapan yang baru saja Anda nyalakan untuk kami semua. Terima kasih juga Mas Raka. Dan untuk Anda semua di rumah, jangan tunggu sampai tubuh Anda berteriak. Mulailah hari ini. Telur rebus di pagi hari, pisang manis di malam, dan segenggam kacang untuk mendukung kekuatan dari dalam. Langkah kecil, perubahan besar. Dan seperti janji kami di awal, siapa sangka makanan paling sederhana di dapur, kita bisa menyelamatkan usia senja dari rasa takut, dari kesepian, dan dari tubuh yang melemah diam-diam. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena di kanal ini, setiap minggu kami akan bongkar satu rahasia lagi untuk membuat masa tua Anda secerah matahari senja yang keemasan. Sampai jumpa! Dan semoga malam ini jadi malam pertama Anda tidur tanpa rasa takut.